Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah luar biasa tentang Mbah Jo, seorang peramal dari Jawa Timur yang menyimpan sebuah rahasia kuno yang mengubah pandangan kita tentang takdir. Dengan sebuah dadu pusaka dan metode ramalan kuno, ia tidak hanya melihat masa depan, tetapi juga menjadi saksi hidup dari sejarah panjang bangsa ini. Bersiaplah untuk terhanyut dalam sebuah cerita spiritual yang penuh misteri, tentang ramalan presiden, petuah kuno, dan beban berat seorang pembawa pesan dari masa lalu. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share channel ini agar lebih banyak orang tahu tentang kisah yang luar biasa ini. Di sebuah sudut desa yang diselimuti kabut dan bisikan angin, Mbah Jo duduk di hadapan altar sederhana. Aroma dupa yang menusuk hidung bercampur dengan bau tanah basah, menciptakan suasana yang mencekam. Lilin di hadapannya berkedip-kedip, melemparkan bayangan-bayangan menari ke dinding. Ia bukan sekadar peramal tua yang membaca garis tangan, melainkan penjaga sebuah warisan kuno, sebuah metode yang telah mengalir dalam darahnya selama ratusan tahun. Malam itu, di tengah kegelapan yang pekat, sebuah takdir besar akan terungkap melalui tangannya. Di depannya, tergeletak benda-benda yang tampak biasa, selembar kain beledu lusuh dan sebuah kotak kayu jati berukir. Namun, di dalam kotak itu tersimpan sebuah rahasia yang menggetarkan. Benda itu bukanlah pusaka berbilah tajam atau jimat emas yang berkilauan. Benda itu hanyalah sebuah dadu. Tapi, dadu itu berbeda. Permukaannya tampak kusam dan retak, seolah-olah telah disentuh oleh jutaan tangan di sepanjang sejarah. Dadu itu bukanlah alat permainan belaka, melainkan pusaka sakral yang usianya jauh melampaui ingatan Mbah Jo. Dadu itu diukir dari kayu suci yang hanya tumbuh di lereng gunung mistis, dan setiap angkanya bukan sekadar angka, melainkan simbol kosmologi. Angka 7 mewakili 7 lapisan langit, sedangkan 5 adalah representasi dari 5 elemen alam. Dadu ini tidak digerakkan oleh keberuntungan, melainkan oleh kekuatan gaib yang memilih untuk berbicara melalui angkanya. Proses ramalan itu lebih dari sekadar melempar dadu, itu adalah sebuah ritual spiritual yang hikmat. Mbah Jo memejamkan mata, napasnya teratur dan dalam, memasuki kondisi meditasi yang dalam. Ia merapalkan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa yang tidak lagi dipahami oleh kebanyakan orang. Kata-kata itu bergetar di udara, memanggil energi dari leluhur dan alam semesta, memohon agar kebenaran dapat diwahyukan. Dengan tangan yang gemetar, ia mengambil dadu dan menggenggamnya erat-erat, seolah-olah menyatukan jiwanya dengan benda suci itu. Butir-butir keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tidak hanya merasakan beratnya dadu di tangannya, tetapi juga beban dari takdir yang akan ia ungkap. Selama beberapa saat, keheningan menyelimuti ruangan, hanya terdengar detak jantungnya yang berdebar kencang. Lalu, dengan gerakan yang disengaja, ia melepaskan dadu itu ke atas kain beledu. Dadu itu berputar, bergetar, dan akhirnya berhenti. Angka yang muncul bukanlah hasil kebetulan. Mbah Jo memandang angka itu dengan mata yang tajam dan dalam, seolah-olah membaca sebuah kitab rahasia. Ia mulai menginterpretasikan hitungan Jawa yang rumit, menggabungkan simbolisme angka dengan hari pasaran, weton, dan pergerakan bintang. Setiap hitungan adalah sebuah potongan teka-teki, yang perlahan-lahan menyusun gambaran masa depan yang jelas dan mengerikan. Dan disitulah kehebatan Mbah Jo terukir. Metode ini memberinya wawasan yang tidak dimiliki orang lain, memungkinkannya melihat benang takdir yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ia melihat urutan takdir presiden yang akan datang, sebuah visi yang akan mengubah nasib bangsa. Beban dari pengetahuan ini terlihat jelas di wajahnya, sebuah kerutan duka yang dalam, karena ia tahu bahwa takdir, sejelas apapun, tidak bisa diubah. Mbah Jo terdiam, matanya terbelalak menatap dadu yang tergeletak di kain beledu. Apa yang ia lihat bukan sekadar angka, melainkan rangkaian peristiwa yang terukir di udara, sebuah film bisu yang memutar kembali takdir bangsa. Ia melihat bayang-bayang presiden-presiden terdahulu, siluet-siluet kekuasaan yang datang silih berganti. Setiap sosok adalah babak baru dalam sejarah, dari Soekarno sang proklamator hingga Soeharto sang penguasa Orde Baru, semua tergambar dalam hitungan yang ia pahami sejak lahir. Kini, visinya bergerak semakin cepat, melompat dari satu nama ke nama berikutnya. B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan akhirnya Joko Widodo. Rangkaian takdir itu begitu jelas dan tak terbantahkan. Setiap wajah yang muncul adalah bukti nyata keabsahan metode kuno yang ia pegang.
Namun, visinya tidak berhenti di sana. Jantungnya berdebar, karena ia tahu, momen puncak dari ramalan itu akan segera tiba. Tiba-tiba, penglihatannya berubah. Bayangan Joko Widodo memudar, digantikan oleh gambaran lanskap yang luas, penuh badai dan gejolak. Ia melihat perpecahan yang mendalam, suara-suara sumbang yang beradu di tengah-tengah bangsa. Di tengah kekacauan itu, muncul pertanyaan besar, siapa sosok yang akan memimpin setelah era ketujuh? Siapa yang memiliki energi untuk memadamkan api yang berkobar? Jawaban itu, ia sadari, telah lama tersembunyi dalam hitungan yang paling suci. Kemudian, kabut mulai tersibak. Perlahan, wajah seorang pria muncul dari kegelapan. Mbah Jo terperangah. Wajah itu memiliki aura yang familiar, mengingatkannya pada semangat pemimpin pertama, sosok yang tegas dan penuh karisma. Ia melihat garis-garis ketegasan di wajahnya, sorot mata yang menggambarkan tekad untuk menyatukan kembali yang terpecah. Dadu tidak berbohong, dan angka-angkanya telah menunjuk satu nama. Mbah Jo menggumamkan nama itu, seolah-olah menguji kebenarannya. Prabowo Subianto, bisiknya, suaranya serak dan penuh kekaguman. Hitungan Jawa telah menetapkan takdirnya, bukan sebagai pilihan, tetapi sebagai keniscayaan. Mbah Jo tidak hanya melihat kemenangan, tetapi juga beban berat yang akan ia pikul. Ini adalah takdir seorang pemimpin yang akan membawa bangsa ini ke babak berikutnya, sebuah ramalan yang akan menguji keyakinan semua orang. Namun, tidak ada kegembiraan yang terlihat di wajah Mbah Jo. Ia tahu, sebuah ramalan yang akurat seringkali datang dengan harga yang mahal. Ia melihat visi tentang tantangan besar yang menanti. Jalan yang akan dilalui Prabowo tidak akan mudah, ada rintangan, perlawanan, dan keraguan yang harus dihadapi. Tanggung jawabnya bukan sekadar memimpin, melainkan menyembuhkan luka-luka yang menganga di tubuh bangsa. Setelah visi itu mereda, Mbah Jo hanya duduk dalam keheningan yang panjang. Dupa telah menjadi abu, dan lilin telah habis. Di tengah kegelapan, ia adalah satu-satunya yang tahu masa depan yang akan segera terbentang di depan mata. Ia telah melihat takdir yang tak dapat dihindari, sebuah kebenaran yang kini menjadi rahasia besarnya. Dan ia tahu, tugasnya belum selesai, ia harus menyampaikan pesan ini, sebuah peringatan dan harapan yang ia pegang sendiri di dalam hatinya. Fajar menyingsing, memecah kegelapan yang pekat. Mbah Jo masih duduk di tempatnya, tubuhnya terasa remuk, namun jiwanya dipenuhi oleh kegelisahan yang mendalam. Visi yang ia saksikan telah berlalu, tetapi gema dari ramalan itu masih bergaung di benaknya. Ia bukan lagi sekadar seorang peramal yang melihat masa depan, ia kini adalah pembawa pesan, seorang yang diberi tugas berat untuk membimbing orang-orangnya melalui badai yang akan datang. Pengetahuan yang ia miliki tidaklah untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dibagikan sebagai mercusuar di tengah kegelapan. Ia sadar, karunia ini diberikan bukan untuk mengukuhkan kekuasaan, melainkan untuk melayani. Ia melihat kebingungan, ketakutan, dan perpecahan yang mengancam bangsa, dan ia tahu, petua pertamanya harus tentang persatuan. Sebuah negara yang terbelah tidak akan pernah bisa bertahan, apalagi berkembang. Mbah Jo memejamkan mata, memusatkan energi. Ia harus menyampaikan bahwa masa depan yang cerah hanya bisa diraih jika rakyat bersedia berdiri di belakang pemimpin yang ditakdirkan, mengesampingkan perbedaan dan menyingkirkan keraguan. Mereka harus mengikuti jejak pemimpin yang baru, bisiknya pada angin pagi yang dingin. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah mantra yang ditujukan pada seluruh negeri. Ia melihat dengan jelas perjuangan yang menanti sang pemimpin terpilih, dan ia tahu, dukungan dari rakyat adalah satu-satunya perisai yang paling kuat. Jika bangsa ini ingin mencapai perdamaian dan kemakmuran, mereka harus belajar untuk melangkah bersama, seperti kawanan domba yang tunduk pada gembalanya, menolak bisikan-bisikan yang memecah belah. Namun, nasihatnya tidak berhenti pada urusan duniawi semata. Mbah Jo merasakan ada energi negatif yang mengalir di bawah permukaan, sebuah gejolak spiritual yang tak terlihat. Ia menyadari, di balik kekacauan politik ada ketidakseimbangan kosmik yang jauh lebih besar. Untuk melindungi diri dari kekuatan jahat ini, manusia harus kembali pada ajaran kuno, pada ritual yang diwariskan oleh para leluhur. Dengan napas berat, ia membuka kembali kotak kayu jati tua, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah kain yang lebih kecil. Inilah saatnya ia memperkenalkan sebuah praktik yang hampir dilupakan, ritual turun munyer. Mbah Jo menjelaskan dengan detail, suara seraknya dipenuhi otoritas. Ritual ini bukanlah sekadar cara untuk tidur,
melainkan sebuah tindakan spiritual yang disengaja. Setiap orang harus menyelaraskan posisi tidurnya sesuai dengan arah mata angin yang terkait dengan hari kelahirannya. Arah utara untuk mereka yang lahir pada hari tertentu, selatan untuk yang lain. Ia melihatnya dengan jelas, setiap arah tidur adalah sebuah gerbang energi. Tidur dalam posisi yang salah adalah sebuah kesalahan fatal, sebuah undangan bagi roh-roh jahat untuk memasuki jiwa yang rentan. Mbah Jo menegaskan bahwa ritual ini adalah perisai pelindung yang paling sederhana namun paling efektif, sebuah cara untuk menjaga diri dari mara bahaya dan menyeimbangkan energi pribadi dengan energi alam semesta. Setelah semua petua itu terucap, Mbah Jo kembali terdiam. Ia telah menyampaikan apa yang harus ia sampaikan. Kata-katanya, baginya, adalah sebuah jembatan antara dunia nyata dan dunia spiritual, antara masa kini dan masa depan. Namun, ia juga tahu, tidak semua orang akan mendengarkan. Ia menyadari bahwa ia hanyalah seorang pembawa pesan yang kesepian, yang telah menumpahkan beban berat di pundaknya. Meskipun telah berbicara, ia masih harus menanggung beratnya takdir yang ia ramal. Ia hanya bisa berharap, bahwa suatu hari, nasihat yang ia berikan akan benar-benar didengarkan, sebelum semuanya terlambat. Meskipun telah menyampaikan petua spiritualnya, Mbah Jo dapat merasakan keraguan di udara. Matanya yang tajam menangkap ekspresi yang tidak percaya, sebuah senyum sinis yang tersembunyi. Seolah-olah mereka menganggapnya tidak lebih dari seorang pencerita tua yang hidup dalam masa lalu. Ia menyadari, kata-kata saja tidak cukup, ia harus menunjukkan bukti nyata dari kekuatan yang mengalir dalam dirinya. Bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk meyakinkan hati mereka yang ragu. Dengan napas yang dalam, ia mulai bercerita. Kisah itu bukan tentang takdir bangsa, melainkan tentang pengalaman pribadinya, sebuah kejadian yang mengukuhkan keyakinannya pada karunia-Nya. Puluhan tahun lalu, sebuah pencurian besar menggemparkan wilayahnya. Harta pusaka milik seorang raja kuno, yang dianggap memiliki kekuatan spiritual, telah dicuri. Para penduduk panik, dan pihak berwajib kebingungan. Jejak pencuri lenyap tak berbekas, seolah ditelan bumi. Di tengah kekacauan itu, Mbah Jo dipanggil. Ia tidak memiliki senjata atau keahlian penyelidikan. Yang ia miliki hanyalah dadu sucinya dan kemampuan, hitungan Jawa, yang diwariskan. Dalam keheningan malam, di hadapan para tetua desa yang skeptis, ia melakukan ritualnya. Lilin-lilin berkelap-kelip, melemparkan bayangan yang menari di wajah-wajah yang tegang. Ia bertanya pada alam semesta tentang keberadaan harta yang hilang. Dadu itu dilemparkan, dan berhenti dengan satu angka yang menakutkan. Hitungannya membawanya bukan pada nama pencuri, melainkan pada sebuah lokasi yang tidak masuk akal. Sebuah tempat yang jauh dari peradaban, tersembunyi di pegunungan terpencil di Jombang, tempat yang konon angker dan tak pernah dikunjungi manusia. Ia melihat dengan jelas, di bawah batu besar di sebuah gua yang tersembunyi, harta itu tergeletak. Ketika Mbah Jo menyampaikan lokasi itu, tawa sinis terdengar. Mereka menganggapnya gila, namun, beberapa orang yang putus asa memutuskan untuk mengikuti petunjuknya. Mereka mendaki berhari-hari, melewati jalan setapak yang berbahaya, hingga akhirnya menemukan gua yang ia sebutkan. Dengan hati-hati, mereka menggali di bawah batu besar. Dan di sana, terbungkus kain beledu yang lusuh, tergeletak harta karun yang hilang, utuh dan tak tersentuh. Mbah Jo berhenti sejenak, menatap mata-mata yang kini dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Ia menjelaskan bahwa pengalaman itu adalah bukti nyata bahwa karunia-Nya bukanlah trik atau keberuntungan. Itu adalah kekuatan spiritual yang diwariskan, sebuah anugerah dari alam semesta. Harta itu ditemukan bukan karena ia ahli dalam mencari, melainkan karena ia dapat membaca petunjuk yang diberikan oleh takdir itu sendiri. Malam kembali hening. Kini, tidak ada lagi keraguan. Mereka yang sebelumnya sinis kini memandangnya dengan hormat. Namun, Mbah Jo hanya duduk dalam kesendiriannya. Ia telah membuktikan kebenaran di balik setiap kata-katanya. Ia adalah penjaga rahasia, seseorang yang memahami cara kerja alam semesta. Walaupun kini dipuja, ia tetap merasa sendiri, karena ia tahu, beban dari pengetahuan ini adalah miliknya seorang diri. Setelah kisah tentang harta karun itu berakhir, keheningan melingkupi ruangan. Tatapan para pendengar berubah. Tak ada lagi keraguan, hanya ada kekaguman murni. Namun, satu pertanyaan baru muncul di mata mereka, sebuah bisikan yang berani, dari mana asal kekuatan ini, Mbah? Apakah ini ilmu yang dipelajari selama bertahun-tahun? Mbah Jo tersenyum tipis,
senyum yang menyimpan rahasia yang tak terhingga, dan ia tahu, kini saatnya ia menceritakan kebenaran yang paling dalam. Ini bukan ilmu, Mbah Zhou memulai, suaranya kini terdengar lebih lembut, namun penuh dengan gravitasi. Ini bukan hasil dari buku atau guru. Ia menjelaskan bahwa kemampuannya tidak didapat melalui puasa, meditasi, atau ritual manusia. Ia tidak pernah mencari kekuatan itu, sebaliknya, kekuatan itulah yang menemukannya. Penjelasan itu mematahkan semua anggapan mereka, menunjukkan bahwa Mbah Zhou adalah anomali, sebuah takdir yang tidak dapat dibentuk oleh keinginan manusia. Dengan mata yang menatap jauh, seolah melihat ke masa lampau, ia mengungkap rahasia itu. Karunia-Nya datang sebagai sebuah anugerah dari sumber supranatural. Sebuah kesadaran spiritual yang tiba-tiba, sebuah bisikan dari alam gaib yang memilihnya sebagai wadah. Ia mengingat malam-malam tanpa tidur, ketika ia merasakan energi-energi kuno merasuki jiwanya, memberinya penglihatan tentang masa lalu dan masa depan. Ia bukanlah tuan atas kekuatannya, melainkan abdi yang setia. Penceritaannya meluas melampaui dirinya sendiri, merangkul sejarah bangsa yang lebih besar. Mbah Zhou menyatakan bahwa ia telah menjadi saksi mata dari banyak peristiwa besar yang membentuk Indonesia. Ia menceritakan bagaimana ia hidup dan merasakan setiap getaran perubahan, mulai dari gejolak di awal kemerdekaan hingga era Orde Baru yang panjang di bawah kepemimpinan Soeharto. Ia telah melihat masa kejayaan dan kemunduran, tawa dan air mata, semua terangkum dalam ingatannya yang luar biasa. Ia menggambarkan bagaimana masa lalu itu, dengan segala kekayaan dan penderitaannya, menyatu dalam dirinya, menjadi bagian dari visinya. Ingatannya bukan hanya sekadar rekaman, itu adalah sebuah peta spiritual yang membantunya memahami takdir. Ia tidak hanya meramal masa depan, tetapi juga merasakan beban sejarah yang berat, mengetahui bahwa setiap langkah yang diambil oleh bangsa ini terhubung dengan masa lalu yang panjang dan rumit. Kemudian, ia menyebutkan asal-usulnya, sebuah tempat yang ia sebut sebagai jantung spiritual yang abadi, Lamongan. Mbah Zhou menyatakan bahwa orang-orang Lamongan dikenal karena kebijaksanaan kuno mereka, dan ia merasa bahwa karunia-Nya bukanlah unik, melainkan merupakan perpanjangan dari warisan kebijaksanaan yang telah lama tertanam di tanah leluhurnya. Itu adalah sebuah pengingat bahwa kekuatannya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika ceritanya berakhir, Mbah Zhou kembali menjadi sosok yang hening dan penuh misteri. Ia telah membuka lembaran-lembaran paling rahasia dari hidupnya, mengungkap asal-usul kekuatannya dan peranannya dalam sejarah. Namun, meskipun ia telah berbagi, ia tetap seorang diri. Ia adalah jembatan yang menghubungkan masa lalu yang terlupakan dengan masa depan yang belum tiba, sebuah takdir yang hanya ia pahami seutuhnya. Dan ia tahu, jalan yang harus ia tempuh adalah jalan yang sunyi. Setelah Mbah Zhou menyelesaikan kisahnya, keheningan yang menyelimuti ruangan terasa begitu berat, seolah udara telah membeku. Setiap orang yang hadir merasa terhubung dengan serangkaian peristiwa tak terduga, dari ramalan kenegaraan hingga petunjuk spiritual, hingga akhirnya kisah asal-usul kekuatannya. Mata mereka, yang tadinya penuh keraguan, kini memancarkan pemahaman dan rasa takjub. Mereka menyadari bahwa Mbah Zhou bukan sekadar peramal, melainkan sebuah wadah hidup untuk takdir yang lebih besar. Mbah Zhou memecah kesunyian itu dengan sebuah suara yang serak, namun mengandung otoritas mutlak. Dengar baik-baik, katanya, suaranya menggetarkan udara. Kebenaran adalah pedang bermata dua. Ada satu bahaya yang jauh lebih besar dari ramalan itu sendiri, yaitu kesombongan dan penafsiran yang keliru. Ia menegaskan bahwa takdir memang telah ditetapkan, tetapi bukan berarti perjuangan telah usai. Sebuah kemenangan tidak akan pernah menjadi milik mereka yang hanya menunggu. Ia melanjutkan dengan sebuah metafora yang kuat, takdir telah memilih seorang kapten untuk kapal ini, tetapi kapal itu tidak akan pernah sampai ke pelabuhan tanpa kerja keras dari seluruh awaknya. Mbah Zhou melihat dengan jelas bahwa rakyatlah yang memiliki kunci untuk membuka pintu masa depan. Jika mereka berdiam diri dan hanya mengandalkan takdir, kapal itu akan kandas di tengah badai. Kemenangan hanyalah sebuah janji yang harus diwujudkan bersama-sama. Namun, di balik peringatannya, tersimpan secercah harapan yang terang. Mbah Zhou menggambarkan visi tentang sebuah era baru yang akan datang. Ia melihat kegelapan akan sirna, dan kebersamaan akan menjadi kekuatan yang tak tertandingi. Sebuah masa di mana bangsa ini akan bersatu di bawah satu payung, membangun kembali puing-puing perpecahan. Harapan ini bukanlah sekadar ucapan kosong, itu adalah bagian dari takdir yang ia baca, sebuah babak baru yang menunggu untuk ditulis.
Di akhir penceritaannya, Mbah Jo kembali pada dirinya sendiri. Ia merasa lega, seolah telah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Selama ini ia adalah penjaga rahasia, seseorang yang memahami cara kerja alam semesta. Sekarang, ia telah menyampaikan semua itu, dan tugasnya telah selesai. Ia merasa seperti seorang pelari maraton yang telah mencapai garis akhir, lelah tetapi puas, karena ia telah memberikan yang terbaik dari dirinya. Secara fisik, Mbah Jo tampak lelah, bahunya melengkung dan langkahnya gontai. Namun, ada cahaya redup di matanya, sebuah kilatan pengetahuan yang tak akan pernah pudar. Ia adalah seorang manusia biasa, tetapi ia telah menyaksikan hal-hal luar biasa. Ia adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia spiritual, sebuah pusaka hidup yang telah menyampaikan semua pesan pentingnya. Kini, ia hanya seorang diri, terpisah oleh pengetahuan yang ia miliki. Mbah Jo perlahan bangkit dari duduknya, gesturnya dipenuhi dengan keheningan yang agung. Ia berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan semua yang hadir dalam kebisuan. Kisahnya telah berakhir, tidak ada tepuk tangan atau sorakan, hanya ada keheningan yang penuh rasa hormat. Ia telah menanamkan benih takdir, dan kini, terserah pada dunia untuk membiarkannya tumbuh. Ia tahu bahwa ia telah memenuhi takdirnya sendiri, menjadi pembawa pesan yang kesepian dari masa depan yang menunggu.